Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Nikmatani ma kharaja mawjudun anhuma wala buta likulli mukawwanin minhuma nikmatul ijadi wa nikmatul imdad. Nikmatani utawi nikmat loro iku makharaja kang metu apa maujudun perkara kang diwujudake Allah anhuma saking nikmatani nikmat loro wala budalan ora kena ora tegese wajib likuli mukawwanin marang saben-saben perkara kang diwujudake minhuma saking nikmatani dan nikmat loro mau nikmatul ijadi nikmat diwujudake wa nikmatul imdadi lan nikmat kang diparingi bantuan. Ada dua nikmat yang tidak ada satu makhluk pun yang terlepas dari keduanya, yaitu nikmat ciptaan atau nikmat diwujudkan sebagai manusia, sebagai makhluk, dan nikmat kelanjutannya seperti nikmat hidup, nikmat bisa melihat, mendengar, dan lain sebagainya. Makanya yang pertama nikmat diwujudkan, yang kedua nikmat apa yang ngarani jaminan atau kecukupan kanggone kewujudan niku wau. Ya butuh urip, ya butuh mangan, ya butuh angin, ya butuh srengenge dan lain sebagainya. Itu nikmat digolongkan nikmat yang kedua. Nikmat wujud secara hukum syariah yaitu kita sudah diberikan tubuh, diwujudkan sebagai tubuh yang mempunyai beraneka keunikan seperti rambut, telinga, mata, lesan, kaki, tangan, dan organ-organ tubuh yang lain. Dan itu memiliki fungsi dan kegunaan sendiri-sendiri. Mata untuk melihat, telinga mendengar, kaki untuk berjalan, tangan untuk bekerja, melakukan aktivitas. Belum nikmat akal, pikiran, terus rasa. Banyak nikmat-nikmat yang ada di kewujudan ini.
Akan tetapi kenikmatan-kenikmatan tersebut tidak akan bisa berfungsi bila mana tidak ada nikmat yang kedua, yaitu nikmat diberinya kehidupan, mata akhirnya bisa melihat, bisa mendengar, dan bisa menikmati aneka makanan dan lain sebagainya. Kenikmatan ini terwujud di lapangan atau di masyarakat umum ini bersyukur secara hukum lahiriah saja, karena bisa makan dengan merasakan asin, manis, nikmat tersebut disyukuri, alhamdulillah. Ini secara hukum lahiriah atau hukum syariah. Dan ini pun sedikit sekali manusia yang bisa mensyukuri walaupun secara hukum lahiriah. Karena apa? Karena belum cukup kita memahami atau mengetahui kenikmatan-kenikmatan Allah dari akal atau lahiriah saja, belum cukup. Si rezeki bersyukur, kasih bisa melihat, bersyukur itu saja sedikit sekali yang mensyukuri. Tidak pernah berterima kasih kepada Tuhan. Apalagi nikmatnya hati yang bermakrifat terhadap Allah. Makanya kesempurnaan nikmat itu akan terlihat di dalam hati seorang hamba yang sudah bermakrifat terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya akan terlihat. Makanya orang-orang yang makrifat itu sudah tidak lagi berdoa. Karena apa? Karena dia sudah ditunjukkan oleh Allah tentang apa? Beraneka ragam nikmat yang sudah diberikan itu. Orang-orang yang hatinya sudah ma'rifat billah itu kesulitan untuk bersyukur melihat ini beraneka nikmat itu tadi. Jadi tidak ada daya mau meminta apa. Wong nikmat sudah beraneka ragam diberikan oleh Allah. Tidak sanggup lagi, bukan dia malas berdoa, enggak. Orang-orang yang sudah makrifat billah tidak mempunyai daya dan upaya untuk berdoa itu. Karena hatinya sudah terlihat beraneka ragam nikmat yang sudah Allah berikan begitu luar biasanya. Itu pun kadang kita masih sulit untuk bersyukur, apalagi mau meminta lagi. Sudah tidak ada pemikiran di situ. Beda kalau masih di tahapan syariat. Jaluk tok, isuk jaluk beduk, jaluk asar, jaluk maghrib. Ngono iku gak buntas jam 11 bengi tangi, jaluk maneh ya. Nah. Jarine malaikat wakai temene bingung sing madai paket ya. Sing asar mang durung di. Tapi anehnya ketika Allah memberikan, mengijabah doanya itu tadi, dia juga tidak bersyukur, malah apa? Malah protes atas apa yang sudah diberikan oleh Allah tadi. Ya napa? Dungane, ya Allah jadikanlah aku orang yang sabar. Mari ndonga mudhun dikeplak wong. Loh, aku ndonga njaluk sabar kok malah dikeplak.
pernah sadar, makanya nek atine iku mau buta. Kalau hatinya buta itu tidak akan bisa bersyukur secara kesadaran, tidak bisa. Nah, dikeploke wong itulah awal dari pengkabulan doanya itu tadi. Lah kalau dia tidak diuji, bagaimana dia mau memiliki titel kesabaran? Justru dengan ujian itulah Allah mendidik kita menjadi orang yang sabar. Loh, keliru aku dumoi jarene. Dungo njaluk rezeki ya. Malah ono angin kawedhe. Mumpul-mumpul kabeh mah. Ngono ku ya muring-muring maneh. Lah terus piye? Lah kowe njaluk rezeki tak tekakno angin mewo wong cek rusak terus kowe engko sing nyambut gawe. Lah ngono kan protes nang. Nggak akan bisa memahami sampai kapanpun orang-orang yang hatinya buta terhadap Allah tidak akan pernah bisa memahami takdir yang Allah berikan, bahwa itu adalah wujud pengkabulan doanya yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jarang sadar ya. Semuanya itu proses, tidak langsung ya Allah, kula nyuwun rezeki sing kathah mrutup bluk ngono. Tidak semudah itu. Semuanya berproses. Ya kayak sampean mulai cilik mosok metu teko apa mari metu teko weteng ibuke langsung mlayu ngono ta. Langsung bal-balan ngono. Ya gak. Wis gak iso melek. Kudal-kudal tok ya. Mari ngono seminggu, rong minggu, sak wulan, rong wulan mengkurep. Loh, proses. Meskipun permintaan minta anak yang soleh pun itu juga proses. Lah moro-moro metu moro soleh ngono ta, ya gak. Dia harus ditempa dulu. Bayi dhisik kucal-kucal mengkurep terus mlaku sekolah. Mari ngono gelut ambek koncone sekolahan loh, benturan dulu. Akhirnya dia bisa memahami arti kehidupan dengan tempan yang diberikan oleh Allah, ujian, kesulitan itu untuk mendidik hatinya agar terciptalah hati yang sadar dan akhirnya berhasil menjadi anak yang soleh seperti diharapkan oleh orang tua. Proses, tapi akhirnya gak sabar. Jajane gak cukup, 20.000, kadang 50.000 jajane tok. Aduh jarene. Loh, dungone njaluk arek soleh, tapi ketika Allah memproses dia ndak sanggup. Loh, jarene kon njaluk anak sing soleh, tapi tak proses kok gak gelem. Kan ndak bisa. Akhirnya ngersuloto. Aduh, wis tak kakak awak iki jajane arek iki ndak cukup 50.000 sedina. Akhirnya dijogok ning Allah. Pilih kowe tak cukup ae. Wong tuanu rupane wis gak sanggup. Ya. Dijogok alias mati. Nah, ngersulo maneh nyalano dokter, nyalano pangeran. Nah terus ya, sampai kapanpun orang yang belum makrifat hatinya terhadap Allah tidak akan pernah bisa memahami nikmat rahasia takdir yang Allah berikan. Tuh, keterangan kitab ngeten tok niki gak cukup memahami itu, gak cukup. Harus punya pengalaman spiritual, kerohanian, baru bisa membeber apa yang dimaksud
keterangan di kitab ini. Jadi waca cara lafate nggak ketemu Pak, nggak ketemu makna. Wow. Untung mriki mek ngomongi ada dua nikmat. Yang satu nikmat wujud, yang kedua nikmat kecukupan. Nah, terus piye nek jelasno? Mereka tahu menyelami perjalanan kerohanian, tidak bisa. Bisa tutup makrifat, bisa tutup contoh-contoh. Contoh apa? Itu tadi. Juga ini nikmat, jaluk dungo sedang dituruti lo. Nah, cik ngerepoti maneh. Tidak kan bisa menjelaskan seperti itu kalau tidak ada pengalaman di situ, tidak ada pengalaman kerohanian. Jadi wujud pengkabulan doanya Allah itu mau macam-macam. Tapi kalau hati itu sudah terbuka, gerbang pintu makrifat di dalam hatinya sudah terbuka, ya dia melihat keindahan di setiap takdir yang Allah berikan. Makanya tidak punya daya, protes pun nggak bisa, protes pun nggak bisa. Jadi intinya sadar bahwasanya semua ini adalah takdir yang tidak boleh disentuh oleh siapapun, dan biarkan takdir itu terjadi secara alamiah. Sakarpi Allah maksudnya. Protes ya percuma. Ya kayak udan katanya gue protesan. Gak bisa. Nah, di sampean nek wis karo keterangan ngeten iki izin ya kate njaluk. Ku nikmati Allah sing dikekno iki luar biasa. Itu belum nikmat ma'rifat. Ma'rifat niku. An'ama paring nikmat sapa Allah alaika ing atase sira. Awalan ing dalem kawitane bil ijadi kelan nikmat diwujudake. Wasanian lan ing dalem kaping pindho bitawalil imdadi kelawan tompo-tompone bantuan. Menerima pemberian nikmat-nikmat. Pada mulanya Allah memberi nikmat kepadamu berupa ijad, diwujudkan, kenikmatan diwujudkan. Kemudian nikmat yang kedua melengkapi kebutuhan-kebutuhan wujudmu seperti penglihatan, pergerakan, dan lain sebagainya. So melebu angin iso disedot nang irung, paru-paru ini aktif akhirnya. Terus dikasih rezeki berupa makan, minum, mata bisa membedakan hijau, kuning, biru. Nah itu orang kalau sudah tenggelam di dalam kenikmatan-kenikmatan tersebut, tidak ada jeda di dalam hatinya untuk selalu bersyukur. Tiap detik dan saat hatinya terus bersyukur terhadap kenikmatan-kenikmatan yang sudah Allah berikan. Gak ober ngerasani tongko. Gak ober. Ya Allah. Wis diopeni mawon. Ora makrifat dhewe. Sing penting wis kaji. Wong ngajine ya ngaji babakan ilmu hakikat makrifat. Tentunya ya suatu saat ya pasti dibuka lah. Membuka ego terserah Allah. 10%, 20%, 90% itu terserah Allah. Terserah rasa ilham yang diberikan oleh Allah di dalam jiwa itu masing-masing. Luar biasa nikmatnya Allah itu lah. Kalau jenengan niku pun mlebet gerbang makrifat
rasane yo kepingin nangis terus saking bahagiane. Nangis ini kok bukan nangis nopo, nangis saking begitu bahagianya sehingga air mata itu tidak terbendung. Sakjane ora wis seru dibukakno atine bisa nyawang kenikmatan beraneka nikmat luar biasa. Hati ini tidak akan sempat untuk melalaikan Allah. Subhanallah. Ya sementara mugi semoga yang hadir malam ini diberikan tetesan cahaya kemarifatan itu, dan akhirnya hati kula jenengan iki saged ketinggal bisa mengetahui dan mengerti begitu besar aneka nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sampun niki mawon sing saged kula aturaken, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Bila ada yang perlu ditanyakan dari jamaah, saya persilahkan. Kula badhe tanglet Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi niku kan kuwatah nggih Gus. Nggih. Macam-macam jenenge nabi nggih. Nggih. Napa kok sing disebut niku kok Nabi Muhammad tok? Sing tiap hari ini niku lainnya iku kok kaya Nabi Isa, Nabi Nuh. Kok jarang sing disebut niku mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi itu ada banyak ya. Kalau yang wajib diketahui 25 secara syar'i, hukum syar'i 25 nabi yang harus dihafalkan. Akan tetapi yang ditanyakan kalau di kitab Riyadul Badi'ah itu ada 313 nabi, belum lagi di kitab-kitab yang lain. Jadi banyak nabi-nabi. Cuma kalau Rasul itu cuma ada beberapa yang dituruni kitab Zabur, Nabi Dawud, Taurat, Nabi Musa, Injil, Nabi Isa, Al-Quran, Nabi Muhammad. Kenapa yang disebut-sebut sekarang ini, di zaman ini, kenapa Nabi Muhammad? Karena memang Nabi Muhammad itu nabi yang terakhir. Kalau di Quran ya wae disebut, tak Nabi Muhammad saja, Nabi Daud, Nabi Musa, Zulkifli, Nabi Idris, Nabi Yusuf, Nabi Nuh, sebanyak disebut. Cuma yang sering akhir-akhir ini kurang begitu diingat ya, sing dianu Kanjeng Nabi Muhammad tok. Ya enggak apa-apa, itu merupakan perwakilan dari nabi-nabi yang lain, karena beliau Nabi Muhammad adalah nabi akhir zaman. Akan tetapi banyak di kalangan dari kita itu yang kurang dalam merespon atau menggali apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini.
apa yang dibawa oleh tugas yang diemban oleh Nabi Muhammad. Hanya disebut-sebut saja sallallahu ala Muhammad, macam-macam. Oh ya Nabi salam alaika, macam-macam cara menyebut. Akan tetapi sebetulnya bukan sebutan itu yang terpenting. Yang terpenting adalah apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad dan apa tugas beliau. Kok dibekali Al-Quran, itu apa? Itu jarang sekali yang merespon. Macam-macam, ada yang hafal dalil hadis sampai hafal ribuan hadis, Al-Quran hafal. Akan tetapi dia hanya berdalil saja, ki ayat iki baris ke iki artinya ini, asbabun nuzulnya seperti ini, kalau hadis sanadnya ini sampai ini sampai ini sampai Rasulullah. Hanya itu saja yang dipelajari. Akan tetapi perilaku yang dilakukan oleh Rasulullah itu tidak ditiru lah, dipelajari dok. Contoh satu saja, waktu Rasulullah di Taif serampangi watu mau menyampaikan ajaran itu, mau berdakwah, serampangi celetong, serampangi watu, dilolong ini. Apa yang beliau rasakan yang seperti itu? Beliau tidak marah dan beliau tidak dendam. Bahkan beliau mengucapkan kata-kata, aku sudah memaafkan mereka karena mereka tidak mengerti siapa. Apa yang aku sampaikan ini adalah merupakan penyelamat untuk dia kembali kepada Tuhannya. Berhubung mereka tidak mengerti, ya akhirnya seperti itu. Ya tidak salah mereka, orang tidak paham. Kalau paham ya tidak akan seperti itu. Oh no, kira-kira kiai sing niku zaman akhir. Hanya dalil saja. Oh Kanjeng Nabi ini, Kanjeng Nabi ini, tapi tidak ditiru. Kesabarannya, kearisannya, kebijakannya luar biasa. Ono anake wadul, waktu niku Siti Aisyah, Siti Fatimah itu dirabi Sayyidina Ali, itu riwayatnya. Terus Sayyidina Ali ki wasno Siti Fatimah niki seakan tangane iki meloncat kabeh akan wombah akan masak. Akhirnya Sayyidina Ali niki seakan, Dik Fatimah, nek jenengan purun kula badhe nekakno pembantu, kene sampean niku gak payah-payah, gak loro kabeh. Tapi jenengan matur teng Abah riyin. Akhirnya Siti Fatimah matur, "Bah, oh ya Rasulullah, Mas Ali badhe nyewa pembantu sane kengken nulungi kula masak kali umpah-umpah." Kanjeng Nabi gak jawab, malah dikai donga Siti Fatimah niki. Dadi gak jawab. Mek Kanjeng Nabi niki omong iki lho, Mah Fatimah donga cekne kuat umpah-umpah ambek dan jadi tidak diperbolehkan oleh Rasulullah. Intinya di situ. Bahkan kemudian Rasulullah mengucap, berkata, "Wahai Fatimah, sesungguhnya masakan yang dimasak oleh istri tercintanya itu lebih berkah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Hanya itu yang
diucapkan oleh Rasulullah, dan akhirnya Siti Fatimah paham, oh lek ngono Allah luwih ridho lek bojone sing masak timbangane pembantu. Dan hal-hal seperti itu perlu kita teladani. Terus belum lagi Rasulullah itu kalau sholat selalu khusyuk, sabar, terus loman, dermawan sekali Rasulullah. Nah itu. Nggak sampai kapan bantu wong melarat, mboten ngoten Rasulullah niku. Apa yang dia punya diberikan untuk umat. Karena hitungan, kabehane Allah wong wis makrifat kok atine. Makane nek belum hatinya terbuka penglihatan makrifat itu, sampai kapanpun ibadahnya tidak akan sempurna. Sedekah yo gak kira iso ikhlas, salate yo gak kira iso khusyuk. Apapun ibadah yang dia lakukan tidak akan sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau belum memegang hatinya tenggelam di lautan ma'rifatullah. Tidak bisa. Ya kenapa tidak bisa? Ya wuto, ibaratnya wong mlaku niku wuto, Pak. Ya apa wuto niku? Ya. Wong picek mlaku. Sampean kongkon ngetan, lah wetan. Tak tahu, masih sampean ngomong sampai elek muni wetan. Nu jenenge wong picek. Ya sak mlakune, glepake ngidul. Nggak bisa. Iku lho Allah madhepo ning Allah, endi kok gak katon. Nggak bisa. Itu loh yang saya maksud itu. Jadi katok itu penting, maksudnya ma'rifatnya hati terhadap Allah super penting karena itu kunci. Sholat bisa khusyuk, ibadah bisa apa, sedekah bisa ikhlas, apapun amal yang kita lakukan akan bernuansa ikhlas terhadap Allah tegese lillahi ta'ala. Sing masih belum memahami, menolak, ya tidak apa-apa, tidak ada paksaan, tidak ada paksaan. Oh, tahu jawabannya, pertanyaannya memang ngono ya, jawabannya panjang. Kenapa Rasulullah hanya disebut-sebut saja, dan tidak ditiru perilakunya? Kerohaniannya juga tidak ditiru. Ditiru jubahan tok. Cari ini Rasulullah jubahan. Kau tahu kaosan jubahan tok. Akhirnya jubahan tok. Tapi hati ini puancet. Gak dirubah. Ya oleh jubahan tok, Pak. Kalau ireng pisan jubahan putih. Oh iya. Apa? Kain melaku dewe, Pak. Peteng-peteng. Mana mendung-mendungan ngene iki. Oke, wong salah paham. Kono kain mlaku dhewe. Terus sing gawe mendung pisan ya. Iki jubahe tok wong. Artine gak niru Rasulullah. Ya kurang sempurna. Jadi wis sing ahli-ahli sholawat, saya juga ahli sholawat, punya rutinan sholawat juga, tapi hakikat ono, belajarlah ilmu hakikat makrifat supaya sholawatmu itu berhakikat. Untuk sholawatan doa ngalor ngidul mulo ngetan, tapi atine gak niru Rasulullah. Nah terus lapo kan ngalor ngidul muncul sholawat. Sing nang wong tuamu sing ngelama. Rasulullah itu gak ngelama nang wong tuane. Meskipun dia tidak pernah tahu ayahnya, cuma tahu ibunya.
Tapi pada paman dan kakek-kakeknya dia hormat, sangat tawadhu sekali. Itu perilaku akhlaknya Rasulullah. Ada juga ayat wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Karena Rasulullah diturunkan ke dunia ini sebagai rahmat. Apa sih rahmat itu? Ya itu tadi, didik, ngopeni. Masih wis disesat-sesat no ya sik diopeni, dihormati ya bek menawa. Kisuk-kisuk lek wis mengguk eling. Kan ngoten nah. Biasa lek wis mengguk ngono eling. Wis. Ya lek sik waras sehat. Ngopo? Monggoku sabene ngaji hakikat kok kendeng. Ngaji sesat iku tak usah ngaji runo wis. Anune syariate sik durung jangkep. Ya sepanjang sik durung dibuka Pak atine. Ya ngomong sak jeplake ngono. Ya. Lah wong jenenge wong wuta sampean peksa katok ya gak iso. Sing penting wis sampean elingno. Lah nek kono wetan kono kidul. Perkara ya wis jare wong mlaku nang ndi jenenge wong wuta. Ngono. Sing penting ya bolak nubruk. Lah wong wuta iku wis ndak bisa dipungkiri. Nubruk sering, gelampangan sering, nyemplungkot ya tuh. Nah, iku wis wong wuta. Karena apa? Dia tidak bisa melihat. Jika ini mat miso. Lah jenenge pijak atine. Iya kan? Nah. Jika pertolongan yang Allah muring-muring. Lah. Ya Allah. Karena hatinya tidak bisa melihat kenikmatan yang Allah berikan. Wis cukup wong ya. Ana nanti sebure penanyaane wau apa Kanjeng Nabi kok disebut-sebut tok kok jarang ana sing niru kelakuane kok sing akeh nyebut-nyebut kok kelakuane koyo ngono. Yang terpenting bukan sebutannya, perilakunya Rasulullah itu harus kita teladani. Baik itu dalam sisi rohani, secara hati atau secara zahiriyah. Yes, niku. Pertanyaan wonten malih? Wonten malih? Wonten monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau cerita dulu Gus. Ya. Ada 2 orang gila ini Gus. Laki-laki dan perempuan. Seorang laki-laki itu waktu duduk di dekat lapangan, saya tanya, Mbak, saya minta rezeki Mbak. Tujuannya saya minta nomor ya sarang. Oh, jaluk nomor togel. Yes, ini podo. Ya, terus. Nah, wiritannya itu dibuka nggak apa ya Gus? Kalau apa? Wiritannya itu Jelas. ojo ditiru kita nanti. Wiritannya gini Gus, ya Allah ya Qadim, ya Allah ya Qadim. Setelah itu dia tidak mendengar, saya kasih rokok 76 waktu itu. Lalu dia mendekat sama saya. Saya tidak dikasih apa-apa, cuma la ilaha illallah. Cuma dia bilang gitu. Dan seorang gila wanita waktu saya kerja di Bali itu sipil sama dimandi dia bukan orang gila tuh kelihatannya. Ayu no itu ya. Iya kalau dimandiin Gus. Lah didusi ayu ngono. Nek gak didusi. Lalu saya kasih apa? Teh. Dia pandangannya cuma ke atas. Sik wong gendeng sing pertama mang siji mbek sing iki.
CC laki-laki bro. Oh, ndak sampean ke spasi, Mang. Yang kedua perempuan ini. Oh, sing pertama Mang sing ngomong la ilaha illallah Mang lanang. Laki-laki. Oh. Ya. Yang kedua itu perempuan itu yang posisinya waktu ada di Bali saya nyeles apa itu sandal waktu itu. Saya tanya diam aja. Lalu kata jerakan saya, dia bilang kamu mau menikah sama orang gila. Loh, ya enggak bos, saya cuma kasihan. Lalu saya beri teh gitu bos. Ya. Tetap diam. Saya ngucap kemungkinan dia punya apa, orang Bali kan agama lain ya. Saya bilang Bung Swastiastu, diam. Lalu saya mau pulang, saya bilang God bless. Katanya artinya Tuhan memberkatimu. Dia bilang terima kasih gitu wes. Oh. Pertanyaannya, Ya, sing pertama Mang apa pertanyaan? Ya mungkin dalam Pancasila sila satu ketuhanan yang Maha Esa itu. Itu pertanyaan nomor piro yang mana? Yang pertanyaan yang satu gini guys, apakah ada hubungannya sila ke-1 dengan la ilaha illallah? Oh. Terus pertanyaan yang kedua, apakah seorang wanita yang gila itu mempunyai agama guys? Itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, bila jawab ya. Sila ke-1 Pancasila apakah ada kaitannya dengan lafaz la ilaha illallah? Ya iya. Ketuhanan yang Maha Esa. Esa itu tunggal, tidak ada duanya. Lah sedangkan la ilaha illallah ini adalah jalan untuk bisanya hati seseorang itu bertemu dengan Tuhan yang Esa itu tadi. La ilaha, harus nafi isbat itu mentiadakan selain Tuhan. Itu metode atau cara untuk supaya bisa mengamalkan sila ke-1 dari Pancasila itu tadi. Apa? Yaitu mengenal diri dan mengenal Tuhannya akhir. Itu kuncinya Pancasila itu bisa terwujud, sila ke-1 itu. Makanya tidak cukup hanya ijazah dhuwur tok, enggak. Harus berbekalkan Pancasila dulu. Kalau mau menjaga bumi Nusantara Indonesia, mau memakmurkan rakyat, harus paham dengan isi sila dasar atau lambang negara dulu, simbol dulu. Apa syaratnya Pancasila ini akhirnya Indonesia ini bisa makmur? Ya Pancasila 5 ini, sila 5 sila ini kuncinya. Tuhanan yang Maha Esa. Terus sila kedua, sila ketiga, sila keempat, sila kelima. Kuncinya ada di sila ke-1. Jika seorang belum memahami sila yang ke-1, maka yang kedua, yang ketiga, keempat, dan kelima tidak akan mungkin bisa dia laksanakan kalau sila ke-1 ini belum dia pahami dan belum dia terapkan dalam kehidupan. Itu sudah dasar dari nenek moyang kita. Merdekanya Nusantara ini ya karena nenek moyang kita mempunyai
5 dasar sila ini, akhirnya Nusantara ini bisa bersatu, bisa terwujud negara yang besar. Nah, kalau generasi penerus ini sudah ndak mau untuk memahami dan mempraktekkan Pancasila ini, ya ndak bisa akan memakmurkan Indonesia, menjaga bumi Nusantara ini dengan baik. Sulit. Apa? Kenapa saya bilang seperti itu? Karena sila yang pertama ini sangat penting. Makanya ketika seseorang sudah memahami siapakah Tuhan sebenarnya, Tuhan yang Esa itu Tuhan yang mana? Siapa? Kalau dia sudah bertemu dengan Tuhan yang satu dan memahami keberadaannya di mana dan siapakah Tuhan yang satu itu, dia sudah kenal dan dia sudah ketemu dan sudah dia sadari, maka sila kedua akan muncul dengan otomatis. Orang yang sudah hatinya mengenal Tuhan, yang sudah sadar dengan ketuhanan, maka akan muncul sifat belas kasih rahmat dari dalam hatinya. Dan inilah yang akan menggeret dia untuk berbuat adil, makmur, senang bersatu, rukun, gotong royong, dan lain sebagainya. Dari sila ke-1 ini munculnya. Bisa kan? Cukup ya? Ketawa nih enggak? Ya itu saja. Yang kedua, pertanyaannya apa Mas Jajan? Apakah wong gendeng iku wedok mung beragama? Ya ndak bisa diarani beragama lek wong stres pisan. Wong stres iku bebas beragama atau ndak sak karepe. Wong wis akale dicukup, wis gak sambung, makane sampean takoni tak semaur. Mene semur-semuro. Mbak, tekon di Mbak, tekon isor, tambah bingung sampean lek semaur. Tuh, tekon isor. Tambah bingung sampean. Nek di semauri wong gendeng, ya ti wong gendeng ya sekarang gak semaur ngono. Kok dijawab kan bingung dewi. Tekon di Mbak, tekon dhuwur. Lah bingung mana sampean? Jadi wong gendeng, ya sak karepe nek jawaban. Nah, ben iku jawabane. Wonten malih? Ampun, langsung teng pertanyaan surat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surat yang pertama, pertanyaan pertama, bagaimana kalau sholat memakai masker, sah apa tidak sholatnya? Sah, pokoknya maskeri suci, atau gak ono tembelei atau najisi. Niku jawabane. Pertanyaan yang kedua, saya sudah tua, belum punya pasangan. Siapa? Bagaimana caranya bisa dapat jodoh? Ya nikah Cak Ranu. Kayak sampean gak rapi sama wong wedok sampean wasno tok. Ndak bisa. Nah, rapi Cak Ranu. Nah, masih banyak janda-janda yang membutuhkan kasih sayang Cak Ranu. Ya takon-takon nang kancane ya. Ya. Pengen rapi jalan ya. Takon nang ngabai kan ya. Balik no bucu Pak, aku Pak. Takon nang kancane. Ya boleh jawab iki. Boleh turun rapi, apa carane rapi? Sampean kudu duwe skill dewa carane.
Enak skill dewa kan yo angel kate oleh bojo. Ya takokno golongane Mas Hari, Pak Win niku. Jaluk ilmune. Nah, para nggo takono. Ya apa carane? Surat yang kedua, pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya satu ini, apa perbedaan bertemu sama melihat Allah? Matur suwun atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melihat dengan bertemu. Kalau melihat itu ya bisa dari kejauhan, hanya melihat saja. Ya kayak sampean mandek di tuku buah, tapi san wasna tok. Gak tuku. Sama apa ndak melihat dengan beli? Ndak sama. Kayak melihat mereka tok. Tapi sudah melihat. Sudah tahu, tapi belum kenal. Karena kalau melihat itu masih sik loro Pak, ana sing nyawang, ana sing disawang. Jadi ada dua. Sedangkan Allah itu Esa, Tuhan itu Esa. Nah. Terus ya apa caranya bisa bertemu? Nah, ya memang syaratnya melihat dulu. Kok lewes melihat akhirnya sampean apa ketarik kan ngoten nah. Sampean masih buai yo. Sampean lega melihat dhisik. Mosok ati langsung tuku ngono ta? Ya gak. Dilok dhisik, terus ditilihi kan no. Terus akhirnya tuku. Nah, itu prosesnya seperti itu, melihat dulu. Saat durunge melihat, merasa digerakkan dulu, muraqabah. Nah, makanya tidak cukup ilmu syariat saja, tidak cukup, belum cukup untuk mengenal Allah. Syariat dipelajari, munggah ning toreko. Toreko itu praktek. Nah, berarti sampean mari tuku sepeda motor, terus mari ya apa? Ya kudu sampean belajar men tumpaki. Dan lek sampean tuku tok, lek sampean tumpaki. Dadi ki apa tuku? Nah ngono lah. Ngaji syariat tok tapi ndak gelem ning toreko. Lah terus ya apa carane? Nggak bisa masuk nang toreko. Akhirnya di toreko dibimbing. Gimana sih kejelasannya yang ini loh Pak? Wong syariat iku ndak akan mewajibkan kepada dirinya, ndak dipaksa gak iso Pak. Kayak contoh satu, tahajud, salat tahajud. Kalau sampean masih di syariat saja, warang titik, prei apa ndak tahajudnya? Prei. Tapi kalau di toreko ndak boleh, wajib hukumnya. Karena diwajibkan bagi si salik itu tadi. Saya dulu 3 tahun ndak pernah meninggalkan tahajud. Itu memang tugas sudah. Setelah baiat toreko ndak boleh meninggalkan tahajud. Wajib tahajud. Ini ndak berani saya, meskipun sakit, wis ya apa rasane luwara wis tetap sholat tahajud. Nah, itu loh bedanya syariat yang ditorekoi dengan syariat yang ndak ditorekoi. Paham nggih? Loh, gak wani Pak katanya ninggal tahajud. Masih wis warang ya apa? Tapi lek sampean ndak masuk di toreko, mesti sampean tinggal kok warang pilek titik wis gak tahajud. Jamin kula, wong kula biyen dhewe ngono kok. Begitu masuk di toreko baru tertib, disiplin. Itu lek cara tentara pendidikan toreko nih penting sekali masuk toreko nih. Nah, kemudian setelah di toreko, setelah sampean wis iso numpak sepeda motor ya, mari tuku terus sampean tumpaki, terus sampean tujuane nang di saiki. Lek wis iso numpak baru sampean kudu munggah ning hakikat. Apa hakikat itu? Tujuan. Sampean sholat,
golek ilmu nih sholat sik syariat, sedeng wis apal baru ditorekoi diterapno sholat. Lah tujuannya sholat ini sampe kudu ngerti, kudu ono hakikate. Apa sih maksud daripada kita disuruh sholat? Wa aqimis sholata lidzikri. Jika kau sholat ingatlah kepadaku, kata Allah. Loh, berarti iling ning Allah. Dan temriku ngereti. Ngoten lah. Pun jelas nggih, syariat, toreko, terus kudu ning hakikat. Hakikat itu tujuan. Jadi gak ngomong tok usolli fardhu isya arba'a rakaatin mustaqbil qiblatin lillahi ta'ala. Karena Allah Ta'ala, Allahu Akbar. Allah gak ru. Nah, harus tahu tujuan. Lek sampean niku iso numpak sepeda motor gak duwe tujuan, masih bensin sak pom tek. Gak ono tujuane. Muter ngulon, wetan maneh, ngidul, maru ngwalor. Tenang direk embuh. Ya padha mbek wong sembayang salat sing gak karo Allah iku wae. Tenang direk embuh ya padha mbek ngono. Harus ada tujuan. Siapa yang harus kita, apa tujuan kita? Wa aqimis sholata lidzikri. Salatlah untuk mengingat aku. Berarti salat itu disuruh oleh Allah untuk mengingat Dia, mengingat Allah. Nah, bisanya kita mengingat sesuatu itu harus pernah melihat, harus pernah ketemu kan, Ustaz? Nggih. Sampean dikongkon nyeritakno alun-alun Majang ono opoan, tapi sampean gak tau nang alun-alun, saged nyeritakno? Mboten saged. Baru lek sampean mari tutuk alun-alun kono, oh kono masjid, terus kidule iki BRI, kono kantor anu opo? Bupati, terus wetan gini penjara lo, ngerti sampean? Saya cerita, soalnya apa? Gak cari ini, seru dewi. Iya yang ngono, lesek kader cari ini, durung tahu kepala dewi, katanya digonang di jamaah. Wong awake dhewe gak ero kok cerita. Logis nggih? Nggih. Seorang pemandu gak ero apa-apane. Ono turis jaluk ter nang Semeru, sampean gak ero nang Semeru, dalane gak ero ngene, tutuk lho kan. Mbulete iku berasa nyasar pisan turise. Padha ae mbek kiai, Pak. Kiai iku hanya pemandu, penunjuk jalan. Lah lek sing mandu iki gak ero dalan. Terus kan digonang di turise, jamaah iku digonang di. Nah ketemu. Nah syaratnya melihat, mengingat Allah harus pernah ketemu. Nah makanya inilah kita harus naik ke makrifat. Dari hakikat siapakah Allah itu banyak kita pelajari dari Al-Quran. Allah itu di mana? Di surat Qaf dijelaskan, aku Muhammad, kalau umatku bertanya, aku ada di mana? Bilang, aku itu lebih dekat dari ulat lehermu. Lah. Terus Kanjeng Nabi dawuh, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang telah mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Itu adalah resep-resep untuk memahami kehakikat. Hadis dan ayat-ayat Quran itu petunjuk untuk kita naik ke hakikat. Setelah kita menjalani hakikat ini, apa pendidikan hakikat? Allah itu hidup ini yang meliputi alam semesta ini. Dan batin ting njobone jenengan niki Allah kabeh. Fa ainama tuwallu fasamma wajhullah. Dimanapun kamu mengarah, di situ ada wajah Allah. Maksudnya wajah Allah itu ada kewujudan Allah, temui. Wong jelas lah, wong yakin nang kitab iki nang ayat iku mau diarani sesat. Orang yang mempelajari Al-Quran, fa aina matuwallu fa sama wajhullah. Ini ayat Quran, Pak.
Mangkane wong lek sing wong iman dilakoni digoleki ndek endi sih Gusti Allah jare ndek endi ayat iki ngomong. Tapi aku gak karo. Maka ngoten. Akhirnya mencari lakon nang kiai kono nang ulama nang wong sing cari ngerti parani takon sharing butuh jawaban itu tadi. Masih kula piyambak proses sing ngoten Pak, Melayu Warna tutuk Lampung, tutuk Magelang, tutuk Mojokerto, wetan nang Jember, walik maneh nang Mojokerto. Kuwi ngoten biyen. Kepingin memahami hakikat menuju ma'rifat itu tadi. Lha sedeng ketemu ya kuwi nyoto Pak. Gak jarene. Nek cara wong saiki pundi Allah Gus? Ya iki apa? Iki lho, terus ya paham. Kalau dia tidak mau ke ruang itu tidak akan paham. Napa sing kula maksud niki? Niki lho Allah. Pangeran. Tidak akan paham kalau keilmuannya belum sampean kuasai, terus sampean belum praktek. Tidak akan bisa memahami kesadaran ini. Nah, makanya butuh belajar. Pumpung masih ada guru-guru, utusan-utusan Allah untuk menyampaikan rahasia tersebut. Manfaatkan waktu ini sebaik mungkin untuk menggali informasi kepada mereka supaya hati kita pun akhirnya bisa bermakrifat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika hati ini sudah bermakrifat, sifat kasih sayang akan muncul dari dalam sanubari ini. Sifat welas, sifat dermawan dengan sendirinya akan bersemi dari dalam hati ini. Dendam rontok kabeh wis, permusuhan rontok, dendam rontok, muring-muringan rontok kabeh. Semuanya tergantikan dengan rahmat dalam hati kita. Yang dulunya gelutan ambil jin, itu terus mawon, terus terang mawon. Kula niku penggaweane biyen buwen dina gelut kali jin. Lah sakniki kula sayang jin. Saya iblis sayang kula. Tapi pun salah paham, sayang ini dilihat dari sudut mana. Karena apa? Yang saya rasakan dulu ketika saya masih sering berkelahi dengan bangsa jin, malam itu enggak pernah tidur saya. Kenapa enggak pernah tidur? Takut dibales ketika saya tidur, diserang. Akhirnya enggak bisa tidur. Nah, karena sekarang enggak bisa tidur, beda lagi sudah. Kalau dulu enggak bisa tenang, kalau sekarang super tenang sudah. Karena keadaan rohani hati ini, bukan saya ngaku ulama ini mboten. Kula niki mboten enten, niki Allah kabeh. Pangeran sing duwe kabeh niki. Manungsaku gak ono mek jeneng. Ini semua adalah Allah. Bisa menperiksa situ-situ tangan kainane sapa, rambut kainane sapa, lemah kainane sapa sing dine sampean. Tidak ada. Sadari itu, renungi itu, maka hati kita akan cepat memahami siapakah Tuhan itu sesungguhnya. Pun niku jawabane beda, bertemu dengan melihat itu beda. Nah, kalau bertemu itu masih kalau melihat masih hanya melihat saja. Kalau bertemu sudah tidak ada jarak lagi. Kalau melihat masih ada jarak. Kalau sudah bertemu belak, sudah ibaratkan bertemu sudah berpelukan, sudah itu tadi beda. Wonten malih sampun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala
ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad alhamdulillahil alamin. Allahumma ja'alna ya Allah min ahlil iman, min ahlil Islam, min ahli tuqa, min ahli syuhudika ya Allah, min ahli ma'rifataka ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam naghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.